Salam bermasak. Mantap. Kesempatan pagi ini kita dapat melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita pertama yaitu melaksanakan apel bersama. Ada 3 hal yang menyangkut arahan Presiden. Yang pertama, percepatan pengendalian inflasi di daerah. Yang kedua, terkait dengan aksi afirmasi penggunaan produk dalam negeri khususnya produk lokal di masing-masing daerah. Yang ketiga, terkait yang kami sampaikan di awal yang hari ini diikuti oleh Bupati berserta Wakil Bupati, yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim khususnya di daerah kita ini. Terkait inflasi, kami sampaikan per Agustus 2022 inflasi di daerah kita khususnya disebabkan oleh kenaikan bahan bakar minyak itu 5,18. Angka ini memang lebih rendah dibandingkan dengan angka Provinsi Riau yang 7,04. Namun dibandingkan dengan angka inflasi secara nasional, kita lebih tinggi. Nasional 4,69. 4,69 ini juga telah melampaui target secara nasional. Padahal tahun 2022 ini target secara nasional hanya 3 plus minus 1 atau paling tinggi 4, dan diperkirakan di akhir tahun 2022 ini sesuai dengan prediksi Bank Indonesia itu akan menjadi 6%. Nah, terkait dengan hal itu, sebagaimana juga telah dilakukan oleh teman-teman di tim pengendalian inflasi daerah, mari bersama-sama kita mencegah agar inflasi di daerah kita tidak semakin tinggi. Mengapa demikian? Kalau inflasi semakin tinggi, maka nilai tukar uang terhadap barang akan menjadi semakin rendah. Implikasinya, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan semakin menurun. Dan ini tentu akan menjadi tugas dan tanggung jawab kita semakin berat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal di dalam visi kita, khususnya di kata sejahtera, salah satu indikator yang digunakan adalah menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. Itu yang pertama. Jadi kami berharap utamanya pada teman-teman yang tergabung dalam TPID untuk segera melakukan review terhadap roadmap pengendalian inflasi di daerah khususnya untuk tahun 2022-2027. Bagaimana program, bagaimana subprogram, bagaimana target yang ingin kita capai, apa yang harus kita lakukan, dan perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab juga harus benar-benar dapat dirinci sedemikian rupa. Ini penting karena secara regulasi sudah ada ketentuan dari pemerintah pusat khususnya berkaitan dengan dana transfer umum. Ya, pemerintah melalui Menteri Keuangan sudah mengeluarkan PMK nomor 134.07/2022. Di sana ada 3 yang harus kita anggarkan sebagai belanja wajib perlindungan sosial. Yang pertama, pemberian bantuan sosial. Yang kedua, penciptaan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, pemberian subsidi transportasi untuk angkutan umum di daerah. Jadi kami berharap teman-teman, kami laporkan oleh BPAKD bahwa kita ada anggaran sekitar 15 miliar khususnya dalam pengendalian inflasi selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap aksi afirmasi penggunaan produk dalam negeri khususnya produk lokal, dapat kami sampaikan daerah kita belum melaporkan ke pusat tentang apa yang kita lakukan. Ada 2 hal mengapa hal ini terjadi. Pertama, karena memang tidak ada yang dilaporkan. Kami berharap pada perangkat daerah, kalau tidak salah ini dari PBJ, untuk melakukan akselerasi bagaimana ke depan produk-produk lokal kita semakin banyak digunakan dalam belanja daerah. Ini yang diharapkan sehingga perekonomian kita terus bertumbuh dari hari ke hari. Yang ketiga, yang perlu juga menjadi catatan kita bersama, World Bank atau Bank Dunia
sudah mengeluarkan Purchasing Power Parity 2017. Apa dampaknya? Di sini disampaikan bahwa batas garis kemiskinan ekstrim itu meningkat dari 1,9 US dollar menjadi 2,15 US dollar. Jadi yang penghasilan per kapita kurang dari 2,15 US dollar per hari itu berada di garis kemiskinan ekstrim. Indonesia itu diperkirakan dari middle class ekonomi itu akan turun menjadi kelompok miskin ekstrim sebanyak 13 juta.